Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Siapa yang baca? Tafadhal. Yang belum berarti Ustaz. Saya dibaca. Nah, Ustaz. Tafadhal. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala فالنواصب 10 وهي أنولا وإذا وكيلا. فالنواصب 10 وهي أنولا وإذا وكيلا مكيلا من جحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fannawasibu 'asyaratun. Penasab itu ada 10. Penasab adalah sesuatu yang masuk atau amil yang masuk pada mudhari, pada fi'il mudhari yang membuat fi'il mudhari itu menjadi mansub. Nah, nawasib jamak dari kata nasibun. Nah, nawasib itu ada 10 kata beliau. Wahia anwalan wa izan wa kaywala mukaywalamul juhudi wa hatta wal jawab bil fa'i wal wawi wa au. 10. Dihafal nih ya. Harus dihafal. Anwalan wa idzan wa kaywala mukaywalamul juhudi. Wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Baik. Fi'il yang menasab fi'il mudhari itu terbagi menjadi 3 secara garis besar. Perhatikan. Nawasib secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Nawasib yang menasabkan fi'il mudhari binafsihi. Binafsihi. Ada juga nawasib yang menasabkan fi'il mudhari biwasitah. Biwasitah an. An mudmarah jawazan. Ada juga yang menasabkan fi'il mudhari biwasitah an mudmarah wujuban. Nah, an mudmarah jawazan, an mudmarah wujuban. Maksudnya apa, ikhwan? Nawasib itu ada 10, ya. 10 itu terbagi menjadi 3 secara garis besar. Ada yang menasabkan fi'il mudhari binafsihi. Ini amil itu sendiri yang menasabkan langsung. Ada juga yang melalui perantara, artinya bukan dirinya yang langsung menasabkan fi'il mudhari, tapi ada perantara an mudmarah. Nah, an mudmarah ini bisa jawazan. Jawazan itu bisa muncul, bisa tidak. Atau dengan perantara an mudmarah wujuban.
di sini wajib tidak munculkan. Nah, tidak dimunculkan, wajib tidak dimunculkan. Nah, ada berapa jumlahnya? Ada 10. Yang pertama binafsihi ada 4. An, walan, nah, an, walan, wa idzan, wa kai. An, walan, wa idzan, wa kai. Nah, kalau wasitoh dengan an mudmarah jawazan itu hanya satu saja. An, walan, wa idzan, wa kai, la mukai. Lamu kai. Atau biasa juga disebut dengan istilah lam ta'lil. Lam ta'lil. Lam ta'lil. Nanti akan datang insyaallah penjelasannya. Nah, an walan wa idzan wa kai wa la mukai. Berikutnya wasithah, di wasithah an mudmarah wujuban ada 5. Yang pertama lamul juhud. Nah, berikutnya hatta. Kemudian al-jawab bil fa'i. Jawaban dengan fa atau al-jawab bil wawi. Dan yang terakhir adalah au. Ini ada syarat-syaratnya. Nanti akan datang rinciannya insyaallah. Baik, ditulis dulu. Kalau sudah tulis, kita hapus, kita masuk yang pertama. Dua. Ustadz, semuanya masuk di fi'il mudhari ya, Ustadz? Iya, fi'il mudhari. Yang nasab kan cuma fi'il mudhari. Sudah kita jelaskan. Pembahasan nawasib ini pembahasan fi'il mudhari. Sama nanti jawazim juga begitu. Nah, Ustadz, itu lam kai atau lam? lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Lam ta'lil. Kalau pengarang sebut lamukai. Sama saja. Saya bicara dulu, tulis. Artinya, kalau an atau antum dapatkan lan atau antum dapatkan izan atau antum dapatkan kata kai atau lamukai itu lam di kasrah. Demikian pula lamul juhud atau hatta
atau jawab dengan fa atau waw atau au, maka dia di nasab. Baik, anastazin ikhwan, ditunggu sebentar ya. Dicatat saya dulu. Nah, Udah Ustaz. sudah selesai ya? Udah Ustaz. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama. Nawasibul mudhari yang menghapus fi'il mudhari binafsihi dengan sendirinya. Nah, yang pertama an. Contohnya atoma'a atau atoma'u ayyaghfirali.
atma'u ay yaghfira li. Nah. Aku sangat berharap agar dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, mengampuniku. Mana syahidnya? Perhatikan. Perhatikan kata yaghfira. Ya. Asalnya apa, ikhwan? Yaghfiru. 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 yaghfiru, Kemasukan an. Ya, kemasukan an, maka yaghfiru berubah menjadi yaghfirah. Nah. Bagaimana cara i'rabnya? Sama atau ma'u? Al-fi'l al-mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi, apa alamat raf'nya atau ma'u? dhammah, Dhammatu li'annahu al-fi'l al-mudhari' sahihul akhir. sahihul akhir. Nah, an Harfun nasbin. baik an Harfun nasbin. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. La mahalla min al-i'rab. Mabniun ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. la mahalla lahu min al-i'rab, yaghfira Mansubun Mansubun. Fi'lun mudhari. Fi'lul mudhari mansubun bi an. al-fi'l al-mudhari' mansubun bi an. bi an, mansubun apa? bil an, Bi an. Bi an. An bi an. Nah, bi an. Wa alamatu nasbihi wa ala nasbihi fathah, fathatun. Al-fathatu. Ya, al-fathatu. Fathatun. li'annahu al-fi'l al-mudhari' akhir, sahihul akhir. Baik. Nah. Wal fa'ilu, fa'ilnya. Wal fa'ilu dhamirun Dhamir mustatir. Munfasil. Muttasil. dhamirun mustatir. Dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Mustatir. Karena ya. Mustatirun, dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Yaghfirah adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan an. Alamat nasabnya adalah fathah. Kenapa? Li'annahu al-fi'il mudhari' sahihul akhir. Li'annahu al-fi'il mudhari' sahihul akhir. Karena dia adalah fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Ya, bukan huruf illah di akhirnya. Wal fa'ilu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi
takdiruhu huwa. Kemarin sudah kita tulis ya, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Nah, li. harfu jazmi, Lam. harfu jarrin, Insyaallah. Harfu jarrin. Mabniun alal kasri, mabniun alal kasri. La mahalla lahu min al-i'rab, min al-i'rabi. Ya. Ya al-mutakallim. Mabniun mabniun ala sukun. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin bilam. Baik. Yang menjadi syahid pembahasan kita adalah kata yaghfirah. Nah, kemasukan apa? Kemasukan an ini. Nah. Perhatikan. Atau ma'u ayyaghfirali. Saya sangat mengharapkan, berharap. Atau ma'u ini fi'il lazim atau muta'addi. lazim. Kalau lazim itu tidak membutuhkan objek. Oh, muta'addi, Ustaz. Kalau muta'addi itu membutuhkan objek. Aku sangat mengharapkan. Apakah sudah cukup kalimatnya atau belum sempurna? Belum. Belum sempurna. Tapi ini masih ada tambahannya ya. Dan dhamir mustatir. Iya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu Ana. ana. Nah. Aku sangat mengharapkan, sangat berharap, sangat menginginkan. Apa yang saya sangat inginkan? Yang sangat saya inginkan adalah ayyaghfirali rabbi. Ayyaghfirali rabbi. Yang saya sangat inginkan adalah ayyaghfirali rabbi. Nah, kalimat ayyaghfirali rabbi ini fi ta'wilil masdar, takdirnya gufranahu iyaya. Gufranahu iyaya. Nah, perhatikan. Dan kita sudah sebutkan ya, kalau fi'il muta'addi butuh apa? Butuh objek. Mana objeknya? Objeknya dalam bentuk jumlah. Maka kita tambahkan, ya, setelah antum i'rab semua ini, antum tulis begini. 'An
wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar gufranahu iyaya. Nah, mungkin antum akan bertanya, loh ini Ustaz dari mana gufranahu iyaya ini? Bagaimana caranya? Ini diambil dari ayang firoli. Cara pertamanya adalah pertama cari masdar yaghfira. Cari masdarnya. Apa itu masdar? Asal katanya yaghfira, ghafara, yaghfiru, gufran, wa gufranun. Ya, jadi kita dapat apa? Pertama langkah pertama cari masdar. Cari masdar fi'il. Antum tulis saja. Ustaz, apa itu masdar? Antum tulis saja dulu, nanti saya jelaskan. Masdar itu adalah kata yang datang di urutan ketiga dalam tasrif. Contohnya katabah. Katabah yaktubuh katban atau kitaban atau kitabatan. Katibun maktubun uktub la taktub. Maktabun maktabun miktabun kutiba yuktabu. Nanti antum akan pelajari ya, antum pelajari insyaallah taala di pelajaran sharaf. Yang pertama cari masdar fi'ilnya. Ya. Itu sudah dapat. Masdarnya gufranun, gufranun. Setelah itu cari fa'ilnya. Fa'il gufran yaghfiru siapa? Kawan. Fa'ilnya yaghfiru. Huwa Allah. Ini. Huwa. Ya kan? Huwa. Wal fa'il mustatiruhu huwa. Ya. Cari fa'ilnya. Nah. Cari fa'ilnya. Cari masdar dapat, cari fa'ilnya dapat. Yang ketiga, jadikan mudhafun ilaihi. Nah, maka jadilah seperti ini. Gufranahu. Nah, iya ya, ini dari kata li tadi. Lamnya dihapus. Tinggal ya. Ya nggak bisa berdiri sendiri. Didatangkan penopangnya menjadi iya. Maka diganti menjadi iya ya. Karena dia mansub. Nah, maka jadilah gufranahu iya ya. An wa ba'daha fi ta'wil masdar gufranahu. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. An wa ma ba'daha, dan yang datang setelahnya. An dan yang datang setelahnya itu ditakwil masdar gufranahu iyaya sebagai maf'ulun bihi. Baik. Selesai? An. Tulis dulu. Nah, ini nawasib harus pelan-pelan kita masuknya karena ada beberapa rincian. Dibikin dulu nanti jawazim. Baik, jangan lupa besok insyaallah taala kita ujian ya. Dari awal bab sampai bab
terakhir sebelum babul af'al. Babul af'al nggak masuk. Ustaz, nanya Ustaz, itu ya al mutakallim mabni ala sukuni fi mahalli jarrin. Jarrin, ya. Fi mahalli jarrin bilam li. Oh. Itu karena dia mabni jadinya jarrin ya Ustaz. Ya. Fi mahal. An yang terakhir apa Ustaz bacanya Ustaz? An Mana? yang An wa terakhir. ma ba'daha. An wa ma ba'daha. Tapi itu ada yang bertanya, kalau takwilnya i'rabnya an wa ma ba'daha fi an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar. An wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Ya, boleh. Boleh juga begitu. An wa ma ba'daha fi ta'wil masdar maf'ulahu iyaya maf'ul bihi. Boleh juga antum katakan an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar atau an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah al-masdar al-mu'awwal. Al-masdaru al-mu'awwal, masdar yang ditakwil. Cara buatnya seperti yang kita sebutkan di atas. Yang pertama cari masdar fi'ilnya, yang kedua cari fa'ilnya, yang ketiga jadikan mudhaf mudhafun ilaihi. Baik. Buat masdar itu ada rumusnya Ustaz atau gimana? Apa? Buat masdar itu ada rumusnya atau gimana? Itu di atas. Saya sudah sebutkan. Oh iya. Di atas ya, sebelah kiri. Perhatikan ya, cara bikin masdar ini, takwil masdar ini. Nanti sudah antum lakukan 3 cara ini, nanti ketemunya ini jadinya. Baik.
1 menit lagi. Kita ambil lan. Jadi an itu kalau masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dibaca yaghfira. Itu kesimpulannya di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya yang kedua adalah lan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Contohnya layak tuba. Baik. Layak tuba, bagaimana cara i'rabnya? lan harfun nasbin mabni ala sukun mabni ala sukuni la mahalla lahu min al Mabni ini sering kita ulang-ulang ya kemarin. La mahalla lahu min al-i'rabi. Baik. Yaktubu, fi'il mudhari' yaktuba. Al-fi'lul mudhari'. Kemudian mansub kemudian al-lan mansubun bi bilam illan illan wa alamatu nasbihi fathah al-fathah li'annahu fi'il mudhari' sahih al-akhir al-fi'lul mudhari' sahihul akhir. fa'il Nah, wal fa'ilu wal apa? fa'il dhamir mustatir Dhamirun mustatirun. taqdiruhu takdiruhu huwa Takdiruhu huwa. Saya kira ini sudah sering ya antum apa namanya lewati. Nah, kita langsung berpindah ke jawazim yang ketiga. Jawazim yang ketiga adalah nawasib status an, walan, izan. Idan. Nah, izan ini ya beramal atau langsung menasabkan fi'il mudhari dengan 3 syarat. Nah, syarat yang pertama fi sadri jumlatil jawab. Syarat yang kedua
الفعل المضارع في معنى الاستقبال. Biduni fasil. Yang ketiga biduni fasilun. Illa 3. Qasamun. Nah. Kemudian an-nida. Kemudian la nafiyah. La nafiyah. La nafiyah itu artinya la yang menafikan. Baik, perhatikan ikhwan. Wa akhwati fillah, idzan ini menasabkan fi'il mudhari' ya, kalau terpenuhi 3 syarat. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama fi sadri jumlatil jawab. Idzan ini berada di awal jumlatul jawab. Kenapa disebut jumlatul jawab? Karena idzan ini adalah harfu jawabin. Harfu jawab. Nah, kita akan bikin contohnya. Yang kedua, syarat yang kedua, fi'il mudhari'nya itu harus fi makna istiqbal, bermakna istiqbal, bukan bermakna hal. Harus bermakna istiqbal. Nah, baik. Yang ketiga, biduni fasil, tanpa ada pemisah. Illa, kecuali pemisahnya qasam, sumpah, atau nida, panggilan, atau la nafiyah, la yang menafikan. Nah, apa contohnya? Perhatikan contohnya. Umpamanya ada orang yang mengatakan, ada teman antum yang mengatakan, sa'ajtahidu. Iya, iya. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Ya. Kemudian antum jawab. Ya, antum jawab apa? Idzan tanjah. Maka engkau, kalau begitu engkau akan berhasil. Tapi pertanyaannya sekarang, tanjah dibaca apa? Tanjaha, tanjahu, atau tanjahi, atau tanjah? Tanjaha. Tanjaha. Ahsantum. Tanjaha. Idzan tanjaha. Perhatikan ikhwan. Ya. Ini disebut dengan istilah jumlatul syaratin. Jumlah syarat. Nah, ini yang disebut dengan istilah jumlatul jawab. Ada syarat, ada jawab. Itu paham gak, ikhwan?
wal akhwat. Syarat yang pertama tadi apa? Fi sadri jumlati al-jawab. Idzan ini terletak di sadr jumlatil jawab. Di awal ya, pertama jumlatul jawab. Nah, kalau dia tidak berada di awal jumlatul jawab, maka izan ini tidak beramal. Contohnya umpamanya sa'ajtahidu fi durusi. Kemudian jawabannya apa? Wallahi, ya. Wallahi idzan tanjahu. Tidak beramal izannya. Ya. Kenapa? Karena izannya tidak terletak di awal jumlatul jawab, ada yang mendahuluinya. Paham tuh? Ustaz. Baik. Berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebelum kita i'rab ya. Kita belum i'rab ini. Kita aplikasikan dulu syarat-syarat yang memenuhi syarat. Izan yang memenuhi syarat. Izan tanjah. Yang kedua, fi'il mudhari'nya itu bermakna istiqbal. Apa istiqbal? Istiqbal itu bermakna akan datang. Teman antum mengatakan sa'ajtahidu fi durusi. Sesungguhnya saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Kita jawab apa? Idzan tanjaha. Kalau begitu engkau akan berhasil. Nah, ya, jangan diterjemahkan hal, karena kita sudah sebutkan fi'il mudhari bisa bermakna sedang atau akan datang. Ya, jangan diterjemah sedang. Sedang itu hal sekarang, waktu sekarang. Kalau istiqbal artinya akan datang. Jangan antum katakan idzan tanjaha. Kalau begitu engkau sedang berhasil. Ya. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena harus bermakna istiqbal, akan datang. Ya. Teman antum yang bersungguh-sungguh akan berhasil, bukan sedang berhasil. Nah, baik. Memenuhi syarat. Syarat yang ketiga, biduni fasilin. Tanpa ada pemisah. Nah, kalau ada pemisah, ya, maka izan di situ tidak beramal. Nah, izan di situ tidak beramal. Kecuali kalau pemisahnya adalah qasam, sumpah, atau nida, panggilan, atau la nafiyah. Contohnya, perhatikan ikhwan. Sa'ajtahidu fi durusi. Antum jawab idzan qad tanjah. Baik. Qad tanjah. Idzan qad tanjah. Ada tambahan qad umpamanya. Fasilnya, pemisahnya. Tanjah di sini dibaca apa, ikhwan? Tanjahu. Tanjahu, ahsan. Kenapa? Karena izannya tidak beramal. Karena ada pemisahnya. Nah, syarat izan itu beramal harus apa? Tidak ada pemisah. Ini. Nah, kalau ada pemisah maka tidak boleh. Kecuali kalau pemisahnya itu adalah qasam, sumpah, atau nida, panggilan, atau la nafiyah. Contohnya, idzan wallahi tanjaha. Nah, ya. Nih. Atau idzan namanya Muhammad, ya Muhammadu, ya, tanjaha. Nah, antum mau tanya, ini satu dibaca ya Muhammadu, kenapa enggak Muhammadun? Kenapa enggak Muhammadan, enggak Muhammadin? Nanti akan datang insyaallah taala di pembahasannya. Dalam pembahasan munada, di pembahasan mansubat. Baik, atau la nafiyah. Idzan nah,
idzan la yakhibu atau la yakhiba amaluka. Kalau begitu, tidak akan sia-sia amalanmu. Nah, perhatikan. Tanjah, ya. Ilmu mudhari'nya, ya. Yakhiba, itu semua terpisah dari izan. Tapi yang menjadi fasilnya, menjadi pemisahnya adalah qasam atau nida atau la nahiyah. Nah, dan ini tidak berpengaruh sama sekali. Dan izan di sini tetap beramal. Izan tetap beramal. Makanya izan tanjaha dibaca apa? Dibaca mansub. Nah. Paham itu? Baik, kalau antum sudah paham, kita ambil kata izan tanjaha. Cara i'rabnya, izan tanjaha ini, cara i'rabnya izan harfu jawabin wa nasbin. Huruf jawaban dan nasab mabniyun ala sukuni. La mahalla lahu minal i'rabi. Ya. Tanjaha. Tanjaha al-fi'lul mudhari' mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi al-fathatu. لأنه الفعل المضارع صحيح الآخر والفاعل ضمير مستتر تقديره Anta. عفوا تقديره أنت. Tanjah ya. Taqdiruhu anta. Tanjahu, engkau akan berhasil. Baik. Anwalan wa idzan. Baik, itu dulu. Sudah habis waktunya. Papan tulisnya kepotong, Ustaz. Nggak kelihatan. Oh, enggak tepat. Afwan. Baik. Kita ambil 3 saja dulu, nanti kai ya, kainya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang hari Senin insyaallah. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas? Ikhwan wal akhwat. Tafadhal. Yang mau bertanya. Tandanya izan itu kalau kosamnya di depan, dia nggak pengaruh ya, Ustaz. Kayak yang tadi, wallahi izan tanjahu. Ya. Izannya tidak beramal karena dia tidak berada di suatu dari jumlatil jawab. Kan syarat izan kan harus berada di awal jumlatil jawab. Dia harus pertama. Paham? Paham tuh, Ustaz. Nah, kalau antum wallahinya di depan, wallahi idzan tanjahu. Enggak boleh antum baca idzan tanjaha. Kenapa? Karena idzan sudah didahului oleh qasam wallahi. Sedangkan syaratnya
izan harus berada di sodri jumlatil jawab, berada di hadapan, di depan, di awal jumlatil jawab. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, boleh nggak kalau saya katakan seajtahidu, teman yang itu mengatakan seajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh fi durusi. Nah, kemudian saya katakan idzan tanjahu. Idzan tanjahu. Boleh nggak, Ikhwan? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh Ustaz. Tidak boleh, Ustaz. Kenapa nggak boleh? Karena nggak Soalnya ada pemisah. dia sudah jumlatan jawab harusnya. Kalau saya baca idzan tanjahu, benar atau salah? Salah, Ustaz. Salah. Kenapa salah? Karena tidak ada bersambung dengan kalimat lain selain dari kosam, nida, dan nafi. Nah, yang lain, Ikhwan. Karena izannya di depan. Jadi tanjahannya harus mansub. Karena Yang lain. izannya berada di awal jawab. Nah, yang lain. Karena izannya terpenuhi sebagai adawat nasibah, Ustaz. Nah, yang lain. Akhwat. Pertanyaan saya sekarang adalah boleh nggak kalau saya baca idzan tanjahu? Tidak boleh Tidak boleh. Yang lain. Kenapa nggak boleh? karena dia nasab harus fathah akhirnya. Nah, karena dia mansub harus fathah akhirnya. Baik, yang lain. Masih ada yang lain? Nah, asalnya idzan tanjah. Itu yang sesuai dengan apa? Dengan kaidah. Ya. Tapi kalau umpamanya yang menjawab, ya, dia inginkan tanjah di situ adalah fi'il mudhari bermakna hal sekarang, maka tidak beramal izannya. Contohnya saya katakan teman saya mengatakan ajtahidu fi durusi, aku bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Kemudian saya katakan idzan, kalau begitu tanjahu, kau sedang berhasil. Nah, yang saya maksudkan adalah fi'il mudhari bermakna hal. Berarti tidak ada yang tahu kecuali niat saya sendiri. Ya. Dan dalam pembahasan seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak melihat niat orang yang mengucapkan. Tapi yang kita lihat adalah apa? Apa yang tertulis. Apa yang tertulis. Nah, yang tertulis di situ tanjah, kita baca tanjah tanpa harus melihat apa? Hati maksud dari orang yang mengucapkan. Karena ada syarat yang kedua ini. Syarat yang kedua, al-fi'lul mudhari fi makna istiqbal. Tapi bagaimana kalau dia fi'il mudhari fi makna al-hal? Berarti apa? Izan tidak beramal. Kan begitu. Nah, akan tetapi dari sisi bahasa itu apa namanya? Sesuatu yang bait ya, agak jauh. Umpamanya saya tidak pakai sa umpamanya. Saya tidak pakai sa. Ini kan indikasi sa ini indikasi bahwasanya konteks pertanyaan atau konteks pembicaraan itu untuk yang akan datang. Jadi saya akan bersungguh-sungguh. Tapi kalau umpamanya saya hapus sanya, ya, saya sedang bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Idzan tanjahu, kalau begitu engkau sedang berhasil. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dipahami, ikhwan? Kalau kita katakan ajtahidu fi durusi idzan tanjah, teman kita mengatakan
aku akan bersungguh-sungguh atau aku sedang bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Ya. Idzan tanjahu, kalau begitu engkau sedang berhasil. Nah, ya, kondisi seperti ini kan agak jauh karena dia mengatakan saya sedang bersungguh-sungguh. Orang yang sedang bersungguh-sungguh berarti belum berhasil dalam pelajarannya, kan begitu. Nanti kalau sudah di waktu yang akan datang, kalau sudah selesai pelajarannya, barulah bisa kelihatan dia berhasil atau tidak. Nah, sama seperti sekarang antum belajar. Ada di antara antum mengatakan, ajtahidu fi durusi, aku sedang bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Ya, kemudian saya katakan idzan tanjahu. Ya, kalau begitu engkau sedang berhasil. Kan nggak mungkin karena antum masih belajar. Ya. Jadi kemungkinan yang seperti ini sangat jauh, sangat jauh. Nah, kalau begitu kita kembali kepada asalnya, kembali kepada asal. Berarti ajtahidu di sini bermakna akan. Saya akan bersungguh-sungguh, atau bisa juga bermakna saya sedang bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Idzan tanjaha, kalau begitu engkau akan berhasil. Ya, karena apa? Fi'il mudhari bermakna istiqbal. Ini tambahan saja. Ustaz, kalau pakai saufa gimana Ustaz? Boleh? Nggak boleh Hah? Ustaz? Saufa. Di mana saufanya taruh di mana? Apa? Saufa astahidu Ustaz. Saufa ajtahidu? Iya Ustaz. Ya boleh. Tapi kan Boleh. kejauhan. Saufanya saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Tapi antum enggak tahu kapan belajar nahunya, kapan enggak tahu. Paham enggak, akhi? Iya, nah Ustaz, paham. Umpamanya antum katakan, Ustaz, saufa ajtahidu fi durusi. Kelak nanti saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Nah, saya jawab idzan tanjah. Kalau begitu engkau akan berhasil kalau memang Anda belajar. Tapi masalahnya sekarang kapan Anda belajarnya? Saufa itu kan agak jauh daripada daripada sin. Sin dan saufa itu ada perbedaan, ya. Sin itu dalam waktu dekat, sedangkan saufa dalam waktu yang sangat lama. Tidak mungkin juga antum belajar sekarang umpamanya, Ustaz, ini kita belajar nahu umpamanya. Antum katakan saufa ajtahidu fi durusi ya Ustaz. Kelak nanti saya akan bersungguh-sungguh. Jangan tunggu kelak, sekarang antum harus bersungguh-sungguh, kan begitu. Nah, ini makna-makna saja, perkiraan makna saja. Walaupun sebenarnya dalam kitab nanti nggak ada antum dapatkan yang begitu-begituan. Ya. Yang menjadi pembahasan kita langsung to the point. Idzan tanjaha. Tanjaha dibaca apa? Dibaca fathah karena kemasukan idzan, begitu. Nah, masih ada yang lain, ikhwan? Ustaz, Betul. Ya, betul. kalau i'rab izan tidak beramal gimana Ustaz? Ini kan beramal nih, i'rab yang beramal nih. Nah. Nah, kalau yang tidak beramal itu i'rabnya gimana? Idzan harfu jawabin wa nasbin. Mabni ala sukun, la mahalla min i'rab. La mahalla lahu min i'rab. Bisa ditambahkan la ya'mal, la yu'malu bihi. Oh, ditambahin kata la yu'mal. Nah, tidak diamalkan. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Ya sebenarnya kalau kita lihat di kitab, ya di kitab yang antum dapatkan di kitab, kan kalau di kitab itu kan tidak ada harokatnya. Ya, tidak ada harokatnya. Berarti kalau antum baca langsung idzan tanjah. Ya kan? Dan dalam baca kitab pun nanti antum kalau baca kitab itu nggak ada istilah i'rab mengi'rab di situ. Tapi antum sebagai santri, sebagai talib pelajar, antum tahu i'rabnya begitu. Ya. Kan yang menjadi inti pembahasan kita nanti kan belajar nahwu ini apa? Supaya kita bisa belajar membaca tulisan Arab atau bahasa Arab dengan baik dan benar. Baca kitab para ulama. Kalau baca Al-Qur'an dan hadis kan sudah ada harokatnya, sudah ada syakalnya. Tapi kalau antum baca kitab-kitab para ulama, ya, walaupun ada sebagian kitab yang sudah ada syakalnya, ada harokatnya, tapi kebanyakan
kitab para ulama itu tidak ada harokatnya. Jadi kalau antum baca di kitab langsung saja idzan tanjaha. Nah, dan tidak perlu ada lagi i'rab mengi'rab di situ. Di sini kita belajar i'rab mengi'rab supaya antum paham asal katanya dari mana, kenapa bisa dibaca seperti itu dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala ini dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di hari Senin. Besok jangan lupa kita akan ujian 10 pertanyaan dari awal bab, awal pelajaran sampai sebelum babul af'al. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu diberikan taufik, dimudahkan oleh Allah untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.